Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini ibadah kenaikan Yesus Kristus, Kamis 9 Mei 2024 dengan tema Tuhan telah naik ke sorga. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, masyurkan Rajamu. Angkatlah suaramu bernyanyi.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Kami percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang teguh, tangguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya itu pada saat ini ya Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata perbuatan tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripada-Mu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sanggup untuk memberikan pengampunan kepada kami, menebus dosa-dosa kami, dan juga menguduskan kami yang percaya kepada-Mu. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, itu pengakuan yang jujur, yang tulus, yang lahir dari hati kami masing-masing. Karena kami percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa kesalahan yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segalapat dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya, kita katakan, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dunia
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 94 ayat 8 sampai dengan 15. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Sebelumnya mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu Tuhan telah naik ke surga, yang terambil dari perikop Lukas 24 ayat 50-53. Sebelum kita akan berdoa dan memohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran dan berkenan, bahkan senantiasa diberkati dan juga dipeliharakan hidup kami oleh kasih dan karunia-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap mendengarnya. Dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami butuh Tuhan yang menuntun sampai selesainya pemberitaan firman pada hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang tidak spektakuler, tapi sebenarnya esensinya sangat spektakuler, yaitu Tuhan telah naik ke surga. Kenapa tema hari ini Tuhan telah naik ke surga? Karena memang kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Tetapi ada penekanan di sana, yaitu kata telah, bahwa Tuhan sudah dan tidak akan berulang-ulang. Dia sudah naik untuk satu kali dan selamanya dalam konteks karya keselamatan. Tapi nanti dia akan datang menemui kita dalam konteks akhir zaman. Dan hari ini kita akan membahas itu dengan detail, dengan terperinci, dengan sistematis. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang yang seringkali membagi-bagi peristiwa keberadaan Tuhan dalam karya keselamatan. Dan sudah dalam beberapa khotbah saya mengatakan bahwa semua proses itu merupakan satu kesatuan. Baik dalam kelahiran Tuhan Yesus, baik di dalam kehidupan Tuhan Yesus, baik di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, baik dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, baik di dalam peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid dan orang-orang yang mengenal Dia, bahkan juga dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saya berkali-kali menekankan ini satu peristiwa yang menyatu dan tidak ada yang lebih besar, lebih hebat. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada satu pun pernyataan kitab suci yang mengatakan bahwa kelahirannya lebih besar daripada kematiannya, kematiannya lebih besar daripada kebangkitannya, kebangkitannya lebih besar daripada kehidupannya di tengah dunia, kehidupannya di tengah dunia lebih besar daripada peristiwa kenaikannya ke surga. Tidak ada. Semua rangkaian kesatuan, satu kesatuan yang utuh, menyeluruh dan sempurna. Sehingga tidak bisa kita bagi-bagi cerita itu. Karena kalau kita potong-potong menjadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, maka nilainya akan menjadi jomplang. Atau menjadi suatu cerita yang tidak utuh, tidak satu kesatuan dan tidak sempurna. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang hebat.
yang luar biasa dalam seluruh rangkaian kehidupan Tuhan yang menjadi manusia. Saya katakan kembali, merupakan peristiwa yang hebat, luar biasa dalam konteks cerita Tuhan yang menjadi manusia. Dan ini juga salah satu klimaks atau suatu peristiwa yang demikian luar biasa sehingga membuat orang terpukau. Dan kemudian kita akan belajar beberapa hal tentang Tuhan telah naik ke surga dalam khotbah ini. Paling tidak saya akan membaginya di dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahasnya secara dari latar belakang. Lukas seorang penulis yang luar biasa. Dia seorang tabib, dia seorang dokter, dia seorang yang mendiagnosis sesuatu dengan cermat, dengan tidak mudah menuliskan sesuatu yang dianggap tidak akurat. Oleh karena itu dalam tulisan dia, di dalam pembukaan tulisan dia mengatakan dia menulisnya dengan begitu akurat, dengan memperhatikan banyak para saksi mata, dan kemudian menyusunnya dengan demikian terperinci dengan data yang akurat juga. Oleh karena itu cerita-cerita di dalam kitab Lukas, dalam sejarah penafsiran kitab suci, merupakan salah satu kitab yang tidak menimbulkan banyak persoalan di dalamnya. Dan kita mau belajar tentang topik yang dibahas dalam kitab pertama yang ditulis oleh Lukas, itu kitab Lukas, Injil Lukas. Kitab kedua ditulis adalah kitab Kisah Para Rasul yang sama-sama ditujukan kepada Theophilus. Dalam konteks cerita tentang Tuhan naik ke surga, sebelumnya kita akan membacanya di dalam pasal 24 ayat 13 sampai 35, ayat 36 sampai 49. Latar belakangnya adalah bagaimana Yesus bangkit dan kemudian Yesus menampakkan diri ke beberapa orang. Paling tidak peristiwa di Emmaus di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang salah satunya adalah Kleopas. Dan kemudian mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka sepertinya ada sekat sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, selesai itu barulah mereka sepertinya dibukakan mata mereka karena mereka mendapatkan iluminasi dari Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan pengertian. Dan berita itu adalah berita yang luar biasa buat mereka, di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang menggegerkan. Kenapa saya katakan menggegerkan? Mereka berkata kepada Tuhan Yesus yang dalam bagian pertama cerita di Emmaus, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan berkata, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak mendengar cerita di sekitar Yerusalem bahwa mereka digegerkan, dihebohkan dengan satu cerita, adanya satu pribadi yang bangkit. Kemudian Yesus berbincang dengan mereka dan memberitakan bagaimana tentang kisah-kisah di dalam kitab suci. Bahwa memang itu harus terjadi, dia harus mati, tetapi memang dia pasti akan bangkit. Sehingga ketika selesai cerita itu barulah mata mereka terbuka dan ini menjadi sesuatu yang membuat mereka luar biasa senangnya. Dan kemudian mereka menemui para murid di kota Yerusalem dan mereka menemui ada 11 murid sehingga para penafsir mengatakan ini murid-murid utama Tuhan Yesus dikurangi Yudas Iskariot yang notabene sudah bunuh diri karena merasa menyesal ketika dia sudah menyerahkan Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan juga mereka menemui juga teman-teman seiman mereka di dalam pertemuan dengan yang namanya 11 murid. Jadi 2 murid di Emmaus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, kemudian menemui 11 murid utama Tuhan Yesus yang di sana sudah ada teman-teman seiman bersama dengan 11 murid daripada Tuhan Yesus. Jadi ceritanya seperti itu dan tiba-tiba kemudian datanglah Tuhan Yesus. Tiba-tiba boleh dikatakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus tidak terdengar atau tidak terlihat, ada beberapa penafsiran, atau tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dan mereka dikatakan tiba-tiba mereka terkaget
dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka berkata, "Nih siapa ini?" Mereka tidak percaya itu Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata, apakah malah mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hantu. Tapi Tuhan Yesus dengan mudahnya, bukan dengan mudah ya, dengan tenang berkata bahwa kalau hantu tidak punya daging, kau pegang tangan saya, kamu pegang kaki saya, dan adakah ikan yang bisa saya makan? Ini kalau bahasa sehari-hari. Kemudian Yesus makan, dan kemudian mereka percaya bahwa Yesus yang tiba-tiba muncul itu dan mengagetkan mereka adalah Yesus yang mereka kenal, Yesus yang mereka ikuti pengajarannya, dan Yesus yang mereka puja-puji karena kebaikan dan kuasa yang dipertunjukkan selama pelayanannya. Dan itu mereka bersama-sama, dan kemudian mereka memasuki kota Betania bersama Tuhan Yesus. Dan di kota Betania itulah maka Yesus naik ke sorga. Kota Betania ini adalah kota yang sangat dekat dengan cerita pelayanan Tuhan Yesus. Di sanalah kota kelahiran Marta, Maria, dan juga Lazarus. Di sanalah juga cerita di mana Lazarus dibangkitkan dan dimakamkan sebelumnya dan dibangkitkan. Kemudian juga di sana cerita bagaimana Maria menumpahkan minyak narwastu yang begitu mahal. Sehingga kota ini menjadi begitu spesial dalam pelayanan Tuhan Yesus. Atau seringkali Yesus melakukan karya-karya, cerita-cerita pelayanan yang luar biasa di kota Betania ini. Kota Betania ini di sebelah timur Yerusalem, kira-kira 3,2 km sebelah timur Yerusalem. Dan kota ini menjadi kota yang luar biasa. Dan di sanalah dikatakan nanti akan ada berita pertobatan, pengampunan kepada segala bangsa dari Yerusalem. Nanti bisa baca di Lukas 24 ayat yang ke-47. Atau ayat sebelum kita bahas tentang Tuhan telah naik ke sorga. Itu latar belakang ceritanya. Bahwa Yesus menemui banyak orang-orang yang dekat dengan dia, dan membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Dan kemudian diajak mereka ke daerah Betania, dan kemudian dia menyatakan satu peristiwa yang besar. Kenapa? Dia disaksikan banyak orang oleh paling tidak ada 2 murid yang tadi, Kleopas dan temannya yang dari kota Emmaus. Kemudian ada 11 murid dan teman-teman seiman. Ini yang tidak bisa dikategorikan secara konkret berapa jumlahnya. Tetapi paling tidak 11 tambah 2, 13. Dan kemudian ada teman-temannya, taruh 2 teman-teman, jadi 15 paling sedikit. Kita bisa katakan ada 15 orang di sana yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Apa maksud Bapak mengatakan demikian? Berarti cerita ini cerita yang valid. Cerita kenaikan Tuhan Yesus ini cerita yang disaksikan banyak orang. Saksi cukup 2 kok. Dari zaman dulu sampai sekarang, baik secara legal maupun sosiologis, diakui yang namanya saksi itu tidak boleh 1. Atau tidak boleh kurang dari 2. Tetapi 2 cukup. Lebih dari 2, lebih lagi. Dan ini banyak orang. Termasuk peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, itu sudah diceritakan bahwa banyak orang melihat kesaksian dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan dirangkumkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa dia sudah menampakkan diri kepada 500 orang. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga dinyatakan dengan banyak orang melihat. Para saksi mata melihat lebih dari 2. Boleh dikatakan tadi kalau hitungan-hitungan yang karena ada kata teman-teman yang tidak bisa dikonkretkan, paling tidak ada 15 orang di sana yang menyaksikan peristiwa daripada kenaikan Tuhan Yesus. Itu bagian pertama, latar belakang. Bahwa peristiwa itu benar, valid, faktual, benar-benar terjadi, bukan dongeng, bukan mitos, tetapi sesuatu yang dilihat oleh banyak orang. Dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa apa yang menjadi kesaksian dari para murid. Dan itu dicatat oleh Lukas. Lukas mengatakan di bagian pertama dari kitab Lukas tadi, Injil Lukas, dia berkata bahwa semuanya itu sudah divalidasi dengan kesaksian-kesaksian, cerita-cerita yang akurat, dan menjadi sebuah data yang akurat, yang bisa dipercaya atau valid. Sehingga dia kredibel, menjadi berita yang kredibel. Sehingga apa yang disampaikan oleh Lukas ini dipercaya. Faktual, valid, punya nilai kredibilitas yang sangat tinggi, patut dipercaya. Bukan mitos, bukan bualan, bukan halusinasi, bukan sesuatu yang ngigo
atau sesuatu karena dia mimpi begitu. Tapi ini cerita benar. Sehingga tema yang saya katakan tadi, Tuhan telah naik ke surga, itu benar. Itu valid, itu faktual, itu disaksikan. Kalaupun masuk ke sidang pengadilan negara dari zaman dulu sampai sekarang, valid. Ada lebih dari 2 orang. Dan orang-orang itu benar-benar menyaksikan dan saksi yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Saksi itu sebenarnya kriterianya adalah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung. Nanti saudara bisa baca semua definisi apapun yang namanya saksi mata, itu melihat langsung, mendengar langsung, dan mengalami langsung. Dan 15 orang yang tadi saya katakan, paling tidak 15 orang, itu melihat langsung, mendengar langsung. Yesus ngomong dan kemudian dia naik sambil memberkati para murid. Itu melihat langsung, mendengar langsung. Dan kemudian dia mengalami langsung. Dia merasakan langsung betapa spektakulernya Tuhan Yesus itu. Dan itu yang saya sampaikan sebagai latar belakang. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah peristiwa Tuhan telah naik ke surga memiliki pengertian adalah sebuah peristiwa demonstrasi keilahiannya. Saya ulangi, peristiwa Tuhan telah naik ke surga adalah demonstrasi keilahiannya. Pak, kenapa Bapak mengatakan begitu? Begini. Menarik sekali dalam cerita yang tadi saya sampaikan di ayat-ayat sebelumnya ketika Yesus menemui 2 orang murid Tuhan Yesus yang berjalan di kota Emmaus, yang salah satu ada Kleopas. Mereka berbincang-bincang di sana dan mereka bercerita bahwa dalam pemahaman mereka, ini lucu ya, ini lucu. Dalam pemahaman mereka, Yesus itu, walaupun mereka sudah mendengar Yesus bangkit, ya, mereka sudah dengar itu dan mereka sedang perbincangkan itu dalam perjalanan di kota Emmaus itu. Dia bilang, mereka berdua berbincang-bincang, mereka bilang bahwa Yesus itu adalah nabi. Nah, ini. Jadi ini ada kita lihat nanti bagaimana perkembangan pemikiran yang mau disampaikan oleh penulis Injil Lukas, yaitu Tabib Lukas. Mereka berkata bahwa Yesus adalah nabi yang berkuasa di hadapan Tuhan, yang memperkatakan sesuatu dengan kuasanya. Dia mendengar. Dia ada bersama-sama 2 murid yang di kota Emmaus itu. Bahwa mereka pun sudah mendengar dan juga sudah mendengar kesaksian para murid yang lain bahwa dia sudah bangkit. Tapi ternyata tidak cukup buat mereka untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia yang akan bangkit dan pasti bangkit di hari ketiga. Mereka masih mengatakan dan memperbincangkan Yesus adalah nabi yang berkuasa, punya kuasa yang besar dan memperkatakan sesuatu yang besar. Nanti bisa baca dalam Lukas 24 ayat 19. Ini luar biasa lucunya. Kalau bahasanya lucu. Karena mereka sudah mendengar, sudah melihat langsung dan murid-murid Tuhan Yesus langsung. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus ternyata tidak mampu membuat suatu perubahan yang radikal dalam pemahaman iman mereka bahwa Yesus bukan hanya sekedar nabi, tapi Tuhan yang menjadi manusia, Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di perjanjian lama. Mereka masih mengatakan Yesus itu adalah nabi. Nanti juga dalam perbincangan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes, ada perbincangan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan hanya anak manusia, the Son of Man, yang pernah turun dari sorga, yang akan naik ke sorga. Yesus mengatakan bahwa hanya anak manusia yang turun ke dunia yang akan naik ke sorga. Jadi sebenarnya Yesus ingin menggenapkan semua pernyataan-pernyataannya. Dan pernyataan para nabi juga. Bahwa dia adalah pribadi ilahi. Bukan pribadi yang biasa-biasa. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang tidak sama dengan kita. Memang dia the Son of Man. Tetapi dia juga the Son of God. Dan dia juga adalah firman itu. Yang menjadi manusia. Dalam pembukaan kitab Yohanes itu dikatakan. Jadi memang Yesus di dalam momentum di mana dia harus
dan akan segera menyelesaikan seluruh rangkaian karya keselamatan di tengah dunia yang akan berakhir dengan dia naik ke atas surga, maka dia tidak lagi sepertinya tidak memperlihatkan tentang dirinya yang ilahi, tapi justru dia mendemonstrasikan sisi lain dari pertanyaan-pertanyaan orang tentang siapa dia sesungguhnya. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bangkit. Sudah ditunjukkan. Ternyata masih banyak orang yang meragukan hanya atau sampai tahap kepada nabi saja. Termasuk murid-murid yang di Emmaus tadi. Dan kemudian dia mempertontonkan. Bahasa yang lebih indah. Mendemonstrasikan keilahiannya. Dia naik. Di mana hukum gravitasi, hukum alam tidak mampu mengikat dia. Kan kalau kita lempar ke atas, apapun akan jatuh ke bawah kan begitu ya. Jadi walaupun pesawat juga dia akan naik selama ada dorongan. Tapi kalau dorongan dari mesin itu selesai, maka dia akan turun ke bawah. Tapi Yesus tidak memakai hal-hal seperti itu. Dia naik dengan begitu spektakuler. Dan di zaman itu tidak ada mesin jet, tidak ada mesin roket dan semuanya. Dia naik dengan disaksikan banyak orang. Dia mempertunjukkan satu kali lagi keilahian yang luar biasa. Bahwa dia Tuhan yang menguasai semuanya. Hukum alam, hukum gravitasi pun tidak berlaku buat dirinya. Dia naik ke atas, disaksikan banyak orang. Dan semuanya melihat keagungan dan kemuliaan dia. Jadi peristiwa kenaikan itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Di mana di situ ada demonstrasi keilahian dia. Kemudian kita masuk ke dalam poin berikutnya. Apa pemaknaan daripada Tuhan telah naik ke sorga? Poin ketiga adalah peristiwa Tuhan telah naik ke sorga merupakan peristiwa pembuktian bahwa dia benar-benar berasal dari sorga. Itu tadi saya sampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 13. Yesus ketika berbincang dengan Nikodemus, dia berkata dengan lantang kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Saya ulangi pernyataan dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dia berbincang dengan Nikodemus dan dia mempertunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang mampu. Kenapa? Karena Nikodemus bilang, bagaimana saya dilahirkan kembali? Apakah saya harus dimasukkan kembali ke dalam rahim ibuku? Dia berpikir secara logis dalam logika pemikiran dia. Tetapi Yesus berkata, dia lebih daripada pemikiran logis dan logika kita semuanya. Tuhan itu hebat. Dia benar-benar berasal dari surga. Kalau dia benar-benar berasal dari surga dan dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk mempersiapkan tempat bagi kamu, itu sebuah kepastian. Contoh yang gampang. Kalau saya diajak oleh seseorang pergi ke Amerika. Oh, yuk kita ke Amerika. Nanti di sana begini-begini, enak sekali, kita akan begini. Oke. Kemudian saya dengan lugunya, dengan bodohnya saya, maka saya mempersiapkan paspor dan semuanya, saya akan pergi ke sana. Ketika saya sampai di sana, ternyata orang tersebut belum pernah ke Amerika. Maka saya dibawa ke dalam kesesatan. Tidak tahu ke sana, tidak tahu ke sini. Dia tidak pernah ke Amerika. Maka itu sebuah kebodohan buat diri saya. Kalau saya mempercayai orang tersebut yang tidak pernah ke Amerika dan saya diajak ke Amerika dan saya berkata oke, dengan begitu yakinnya. Tetapi kalau saya diajak oleh seseorang yang sudah sering ke Amerika atau memang dia tinggal di Amerika, kemudian dia mau menjemput saya datang ke Jakarta dan dia berkata, ayo kamu akan aku jemput dan aku akan ajak tinggal di Amerika. Maka saya harusnya yakin dan percaya. Tidak boleh ragu. Saya akan berkata, oke, dalam bahasa iman, amin. Yakin benar. Apa yang kau sampaikan Tuhan, pasti benar. Maka saya akan ikut. Dan ketika saya sampai di Amerika, niscaya tidak mungkin saya tersesat. Tidak mungkin saya salah jalan. Karena Tuhan atau orang yang pernah
dan tinggal di Amerika itu tahu persis jalan-jalan dan tinggal di sana. Maka saya tidak perlu ragu dengan namanya kesesatan, salah jalan dan segala macam. Oleh karena itu sebenarnya peristiwa dari Tuhan telah naik ke sorga merupakan pembuktian pernyataan Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang pernah naik ke sorga selain Dia yang pernah turun dari sorga, yaitu anak manusia, the Son of Man. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak perlu ragu. Jangan takut, jangan gentar, jangan ada rasa keraguan, apalagi sikap skeptis. Nanti saya selamat nggak ya kalau ikut Tuhan Yesus? Nanti saya benar nggak ya setelah saya nanti mati atau meninggalkan dunia ini, maka saya akan hidup kekal di sorga seperti kata Tuhan Yesus. Tidak perlu, buang itu. Itu bukan iman, itu keraguan-raguan, itu pemikiran yang sesat berasal dari si jahat. Kalau Yesus sudah bangkit dan juga sekarang juga mempertunjukkan hari ini, saya kembali menyampaikan sebagai berita kebenaran bahwa Dia sudah naik ke surga. Maka jangan ragu. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku nanti bersama Dia. Saya nanti bersama Dia. Saya bersama-sama dengan yang lain. Dengan teman-teman seiman yang percaya kepada Yesus. Akan sampai ke surga. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di sana. Dan Dialah yang menunjukkan jalan kepadaku. Dan Dialah yang menunjukkan arah yang benar kepadaku. Dan Dialah yang memimpin dan membimbingku sampai di sorga yang kekal itu. Maka aku tidak boleh takut dan gentar. Maka aku tidak boleh mengalami keraguan. Apalagi sikap skeptis. Dan mengatakan Tuhan ini jangan-jangan bohong. Itu buang semua. Di hari raya dan di tengah kita memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Saya mau katakan satu pernyataan teologis. Percayalah dan imani dengan penuh keyakinan bahwa engkau ikut Dia pasti sampai ke sorga yang kekal dan kekal dan kekal itu. Oleh karena itu, jalani perjalanan kita tengah dunia dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kemudian, poin yang terakhir dan menjadi pemaknaan buat kita daripada Tuhan telah naik ke sorga. Bahwa peristiwa itu, peristiwa Tuhan telah naik ke sorga merupakan peristiwa pemberian berkat Tuhan kepada umatnya. Jadi waktu Yesus mau naik ke sorga, Dia tidak hanya sekedar naik. Oh saya naik ya, naik ke atas. Kemudian, bye-bye ya, bye-bye. Oh tidak. Dia ketika naik ke sorga, Dia memberikan berkat kepada para murid dan para pengikutnya. Dan para penafsir menafsirkan berkat apa? Ini adalah tanda berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena di sana bukan hanya Tuhan sekedar mengangkat tangan dan memberkati mereka. Tapi ada dampak ilahi yang luar biasa. Pertama, dampak ilahi dari peristiwa pemberkatan atau pemberian berkat Tuhan kepada umat Tuhan ketika peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Satu, mereka mengalami sukacita penuh. Baca nanti dalam Lukas 24 ayat 52. Dan kemudian juga ada peristiwa bahwa mereka kembali setia. Setia luar biasa untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah pengharapan yang utuh. Bahwa saya beriman kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang pasti benar. Dan Tuhan yang pasti tidak akan salah membawa saya kepada surga kelak. Oleh karena itu saya akan bersuka cita menjalani kehidupan tengah dunia ini. Saya tidak akan khawatir, saya tidak akan ragu dan semuanya. Dan tinggal yang kukerjakan adalah aku menerima berkat daripada Tuhan untuk senantiasa setia beribadah. Jangan malas beribadah. Jangan, kayaknya nih badan saya kurang enak dikit, maka saya nggak beribadah, alias mager, malas gerak begitu ya. Kayaknya hujan nih, nggak pas ini kita kalau bergereja nih. Jangan-jangan jalan macet. Kayaknya make up saya kok lagi kurang bagus. Baju saya nggak. Buang itu semua.
itu bukan tanda orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat pemeliharaan dan berkat penyertaan tadi. Beribadah dengan setia dan kemudian memuliakan Tuhan senantiasa. Memuliakan Tuhan senantiasa dalam semua kehidupan maksudnya. Dalam konteks ini berkat Tuhan itu mampu dan memampukan kita untuk memuliakan Tuhan senantiasa dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, dalam pembentukan karakter kita. Semuanya berkat itu cukup dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berkemenangan menjalani kehidupan ini sampai kita mengakhiri kehidupan tengah dunia. Dan kita akan sampai bersama Tuhan di sorga. Kenapa? Karena berkat itu luar biasa. Berkat yang bersama-sama Tuhan itu membuat kita berkobar-kobar. Bahkan ketika Yesus berbincang dengan para murid di Emmaus, nanti bisa baca dalam Lukas 24 ayat 32. Ketika Yesus berbincang-bincang tentang kitab suci, mereka setelah Yesus meninggalkan dua murid itu di Emmaus, mereka bilang begini, bukankah tadi waktu Tuhan berbicara tentang kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Luar biasa. Semua yang dikerjakan Tuhan membuat kita bergairah. Bergairah menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu kita jangan jadi orang yang malas gerak, malas ini, malas beribadah, malas memuliakan Tuhan. Nggak usah lah, kita begini-begini aja lah. Nggak usah lah, kita cukup begini aja lah. Yang penting kita bilang di gereja kita percaya Tuhan. Enggak. Orang yang sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan, percaya kebangkitannya, percaya dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan percaya kepada kenaikannya, hatinya berkobar-kobar, hatinya luar biasa. Dia menjadi orang yang faithful, dia setia beribadah dalam kehidupannya. Dia setia memuliakan Tuhan dalam semua aspek kehidupannya, dalam semua gerak hidupnya, semua akselerasi yang dia kerjakan di tengah dunia hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga mulutnya tidak berkata kotor, mulutnya tidak merendahkan orang, mulutnya tidak jahat kepada orang lain, mulutnya tidak memfitnah orang lain, mulutnya tidak mengatakan yang tidak benar, dan juga matanya memancarkan kasih. Tangannya ringan tangan menolong orang lain. Orang yang susah ditolong tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat ekonomi, tanpa melihat dia golongan ini, dia golongan ini, dia organisasi ini. Kalau kau mau tolong, tolong. Lakukan itu. Muliakan Tuhan dengan seluruh gerakmu. Kakimu begitu ringan untuk menolong orang lain. Kakimu begitu ringan menghampiri rumah ibadah. Kakimu begitu ringan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tidak punya waktu, saya sibuk dan semuanya dan segala. Tidak, kau sediakan waktu dengan ringan kaki untuk datang ke rumah ibadah. Bermisi bersama-sama, sampaikan kabar baik itu berkobar-kobar untuk menyampaikan berita kabar baik. Yaitu berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem. Nanti bisa baca dalam Lukas 24 ayat 47. Di ayat sebelum yang kita bahas pada hari ini. Mereka berita pertobatan, berita pengampunan, dan juga berita keselamatan kepada segala bangsa yang dimulai dari Yerusalem dan sampai ke seluruh bumi. Kita ringan semuanya. Kita bersemangat, kita bergairah. Itulah tanda orang yang sudah menemukan makna kenaikan Tuhan ke surga. Kenapa? Kita sudah yakin penuh bahwa Dia benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Yesus Kristus namanya, yang lahir di Bethlehem, mati di Golgota, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga setelah dia menghampiri, mendemonstrasikan kebangkitan ini ke banyak orang, paling tidak 500 orang, dan dia mempertunjukkan sekali lagi, mendemonstrasikan keilahiannya, bahwa dia naik ke surga tanpa ada yang bisa menghalangi siapapun dan disaksikan oleh banyak saksi mata. Mari kita bergembira atas hal ini. Hatimu berkobar-kobar, layani Tuhan. Setia beribadah, setia memuliakan Tuhan. Dengan matamu, mulutmu, telingamu, tanganmu, kakimu, dan semua gerak hidupmu. Muliakanlah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Anak Daud, anak manusia, dan anak daripada Sang Ilahi yang hebat dan luar biasa. Jalani hidup kita dengan penuh semangat. Muliakan Tuhan, senantiasa beribadah, senantiasa memuliakan Tuhan. Jangan ragu,
jangan pernah skeptis terhadap Tuhan yang benar-benar Tuhan. Namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan begitu bergairah. Berikanlah kami kembali hati yang berkobar-kobar untuk menyatakan kabar pertobatan, pengampunan, dan keselamatan ke seluruh muka bumi. Tuhan berkati kami agar menjadi orang-orang yang bergairah dan tidak skeptis, tidak menjadi orang-orang yang malas, tapi sungguh setia beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh derap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat menikmati hari-hari yang Tuhan Yesus sediakan, anugerahkan kepada kami. Berkati gerejamu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, agar kami senantiasa setia di dalam peribadatan kami, dalam kehidupan kami, untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan kepada kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, ku persembahkan hidupku. Ini
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu bagi mereka, supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua, diaken, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mengalahkan kuasa maut dan memberi kami kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam